Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ahlan wa sahlan para peserta webinar nikahsyar'i.com, para sahib nikah syar'i dimanapun berada. Malam ini insya Allah kita akan melaksanakan webinar dengan judul Menikah via Media Ta'aruf. Emang boleh? Nah, sangat menarik sekali. Namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu sahib nikah syar'i yang sudah ada di Zoom meeting kita nih. Boleh di komen saja sahib udah di dalam Zoom kita ini daerah mana saja yang sudah hadir. Boleh di komen saja di kolom chat kita. Iya, Kuningan hadir. Sahib kita di Kuningan sudah hadir, dari Bekasi hadir, Sumedang, Jawa Barat hadir. Dari Aceh, dari Pontianak, Masya Allah. Dari Jakarta, dari Padang, dari Lampung, Masya Allah. Ya, sudah banyak yang masuk ke dalam Zoom meeting kita. Alhamdulillah juga kita sudah bersama moderator dan narasumber kita. Itu kita sapa-sapa dulu moderator, Coach Syahriza Hafidahullah. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar hari ini Coach? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Juga kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz Muhammad Syukron Hafidahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya hari ini Assalamualaikum. Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum bagaimana, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, di webinar nanti akan ada absensi yang akan sahib isi, namun linknya akan kita kirimkan di kolom chat setelah pemateri menyelesaikan atau telah menyampaikan materinya. Jadi kepada sahib sekalian pantengin terus nih webinar kita sampai akhir ya. Kemudian di webinar ini juga akan ada challenge buat sahib semuanya. Nah, ini dia challenge kita. Dibantu lagi. Nah, ini challenge untuk sahib semuanya nih. Nanti sahib akan membuat catatan pembelajaran di webinar kita kali ini. Jadi sahib foto dari catatan pembelajaran hari ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan Instagram sahib sudah follow akunnya Nikah Syar'i dan media partnernya Sabri Tamer. Kemudian yang kedua, silahkan sahib upload foto dari catatan pembelajaran webinar hari ini di story ataupun feed Instagram sahib. Itu paling lambat hari Selasa, tanggal 20 Februari ya, sahib 2024. Selanjutnya, ya, jangan lupa untuk tag akun Nikah Syar'i pada postingan sahib dan juga pastikan akun Instagram sahib tidak dalam keadaan privat ya. Dan untuk pemenang insya Allah akan diumumkan di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Untuk 3 orang pemenang nanti akan masing-masingnya akan mendapatkan bingkisan kurma dari Sabri Tamer, importir kurma premium asli dari Saudi. Jadi silakan sahib siapkan catatan pembelajaran webinar malam ini dengan bagus, dengan rapi, dan dengan baik. Baik, kita sampaikan juga terlebih dahulu profil singkat dari moderator kita, Coach Syahriza Hafidahullah.
Coach Syahriza Hafizahullah, beliau merupakan pembina dan konsultan nikahsyari.com sejak 2016. Kemudian beliau juga diamanahkan sebagai mudir Yayasan Nabawi yang melaksanakan pendidikan gratis untuk anak yatim dan duafa. Kalau dari sahib yang mau kepoin kami, boleh di Instagram @pondok_tahfidz_nabawi. Dan kegiatan beliau itu sebagai master trainer dan asesor kompetensi PNS PRI serta sebagai profesional recruitment consultant. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja saya alihkan acara ke moderator pada Coach Syahriza Hafizahullah. Baik, syukran jazakallah khairan Ustaz Abim, Masya Allah, tabarakallah. Baik, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga malam hari ini kita bisa mengikuti kelas menikah via media ta'aruf, merupakan sebuah salah satu kelas yang diadakan oleh nikahsyari.com. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada narasumber kita, kepada Ustadz Muhammad Syukron atas kesempatannya untuk berkenan hadir dalam mengisi materi pada malam hari ini. Baik, Sohib Nikah Syari semua, sebelum Ustadz menyampaikan materinya, kami akan menyampaikan sedikit perkenalan tentang nikahsyari.com. Nah, kita bisa lihat ya di PowerPoint. Nah, kita sedikit perkenalan, nikahsyari.com itu apa sih? Kenapa teman-teman semua mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan nikahsyari.com bertanya-tanya, ini apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari nikahsyari.com? Pertama kita kenalan dulu. Jadi nikahsyari.com ini merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan ilmu di bidang pernikahan, pranikah, manajemen rumah tangga dan parenting, yang mana ini sudah kita lakukan itu sejak tahun 2016. Alhamdulillah. Lalu nikahsyari.com juga menyediakan narasumber adalah Ustadz yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, dan alhamdulillahnya narasumber kita juga turut bertugas sebagai penghulu KUA resmi. Dan dalam perjalanan menyusun materi pembelajaran, nikahsyari.com juga bekerja sama dengan organisasi resmi dari Kemenak, salah satunya yaitu BP4 KUA. Kepanjangannya adalah Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Sehingga kurikulum belajar dan materi pembelajaran yang disiapkan di nikahsyari.com lebih terarah dan tepat sasaran, serta tentu saja sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk melengkapi keilmuan umum lainnya, nikahsyari.com turut memberikan narasumber yang kompeten. Kita memberikan tambahan materi, kita hadirkan trainer, bahkan ada dokter juga, dan konsultan yang tentu saja akan memberikan ilmu bermanfaat insya Allah. Nah, kegiatan kita sejak 2016 ya, itu apa saja? Yang pertama itu kita dulu mengadakan kegiatan diklat pernikah offline, itu sebanyak 3 hari. Itu sudah kita adakan di tahun 2017, lengkap dengan modul pendidikannya juga, dengan materinya yang sangat lengkap insya Allah. Lalu ada diklat manajemen rumah tangga juga. Ini kegiatannya juga offline full day. Dan ini sudah kita adakan di tahun 2019 lalu dan juga beberapa jadwal waktu lainnya. Dan juga ada diskusi online series. Ini kegiatan konsultasi bersama narasumber kita. Kurang lebih sekitar 90 menit dengan judul yang bervariasi. Dan ini sudah kita adakan beberapa kali di beberapa tahun sebelumnya. Dan yang sudah berjalan juga adalah diklat pranikah online. Itu kegiatannya adalah full e-learning. Dan terakhir itu sudah sampai ke angkatan ke-19. Dan ini beberapa testimoni peserta yang bisa dilihat juga di sosial media kita. Banyak peserta yang merasakan manfaat dari kegiatan yang diadakan oleh nikahsyari.com. Dan salah satunya juga ada virtual class yang temanya cukup menarik tentang kesehatan, tentang mentalitas, tentang kecantikan, dan hal-hal terkait dengan kebutuhan muslimah. Ini bisa kita lihat ada virtual class untuk muslimah yang sudah diadakan beberapa waktu sebelumnya. Nah, apa yang bisa Sohib dapatkan untuk kegiatan yang diadakan oleh nikahsyari.com ke depan? Kita alhamdulillah di tahun 2024 ini memiliki semangat baru
tim dan manajemen yang baru sehingga programnya insya Allah lebih terarah dan lebih rapi. Di antaranya kita bagi dulu yaitu kelas pranikah untuk teman-teman yang masih sifatnya persiapan untuk pernikahan. Kita sekarang insya Allah sudah launching media ta'aruf online yang syar'iyah. Tentu insya Allah tetap menjaga kaedah-kaedah syar'i dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah ini akan kita launching hari ini juga. Dan sohib nikah syar'i semua bisa ikut mendaftar. Dan nanti akan dipandu oleh admin kita sesuai nomor yang tertera di poster ya. Dan nanti kita akan pandu bagaimana insya Allah kita akan mengulang kesuksesan masa lalu ya. Sudah ada beberapa peserta-peserta diklat yang kita bantu ta'aruf dan akhirnya menikah. Alhamdulillah. Nah, untuk melengkapi persiapan mereka yang ingin mengikuti ta'aruf tersebut, maka mereka kita berikan fasilitas pembelajaran diklat pranikah dengan modul lengkap. Kalau dulu hanya sebatas diklat pranikah saja, tapi sekarang diklat pranikah plus media ta'arufnya juga kita fasilitasi. Dan kita juga memberikan konsultasi secara reguler. Diskusi online seriesnya akan tetap dijalankan lagi. Insya Allah itu narasumbernya merupakan narasumber di nikahsyari.com juga Ustadz dan penghulu di KUA, insya Allah. Dan untuk melakukan penambahan materi-materi yang penting, kita buka lagi virtual class series nantinya. Yang terdekat insya Allah ada membuat CV ta'aruf. Lalu nanti ada lagi kelas bagaimana manajemen keuangan rumah tangga, kelas perdapuran, kesehatan fisik pranikah, kesehatan mental pranikah, dan kebutuhan-kebutuhan muslimah. Dan untuk melengkapi keilmuan juga bagi sohib nikah syar'i yang ingin belajar tentang tajwid, tahfiz Quran, serta fikih praktis pernikahan, serta fikih muamalah pasutri, itu nanti menjadi add-on tambahan kelas pembelajaran yang akan difasilitasi oleh nikahsyari.com. Nah, menariknya, bagi yang sudah melewati fase pranikah, tentu sudah menikah nih ceritanya. Pasca nikah, apa saja yang bisa dibantu? Kita akan menyediakan diklat manajemen rumah tangga, insya Allah, yang juga akan dibantu penyelenggaraannya. Tentu kita bekerja sama dengan BP4 dan narasumber dari penghulu KUA juga. Dan nanti ada virtual class untuk kegiatan pasca nikah. Teman-teman bisa lihat semua beberapa judul-judul kelas pasca nikah yang nanti akan kita selenggarakan. Nah, dan juga ada kita sebut dengan pasca nikah lanjutan. Ini umumnya adalah teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang memiliki kondisi-kondisi khusus, tentu penanganannya juga khusus, tidak sama dengan jomblon-jombloti yang masih pranikah. Ada diklat persiapan pernikahan khusus untuk teman-teman kita yang kondisinya khusus. Lalu juga ada virtual kelasnya juga bagi yang sudah memiliki anak atau menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan seterusnya. Ini akan kita bangun program pembelajaran yang sangat lengkap. Tapi yang menariknya, untuk yang belum menikah, kita bisa fokuskan di diklat pranikah dan juga media ta'aruf online syariahnya, insya Allah. Nah, setelah nanti kegiatan kelas kita malam ini selesai, sohib nikah syari semua nanti bisa mendaftar untuk kita bantu fasilitasi bagaimana penyelenggaraan untuk media ta'aruf online-nya, insya Allah. Dan tentu saja, sebagaimana kita ketahui, di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, katakanlah tidak mungkin disamakan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Maka sohib nikah syari semua sangat penting bagi kita untuk ibadah yang sepanjang hayat ini, yaitu pernikahan, sangat penting bagi kita untuk bisa berilmu secara lengkap. Dan luar biasanya, di momen awal-awal seperti ini, kita memberikan fasilitas untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan media ta'aruf, dan juga kita belikan diklat pernikah secara gratis. Masya Allah. Tentu dengan ada beberapa catatan untuk peserta terbaik pastinya, dan untuk yang memang betul-betul serius ingin mempersiapkan dirinya dengan baik. Umumnya mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kegiatan diklat pernikah itu kita fasilitasi dengan biaya tertentu. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan berikan secara gratis. Sohib semua bisa mendaftar, lulus diklat pernikah, nanti kita fasilitasi media ta'aruf online-nya. Dan tentu ada ketentuan syarat yang harus diikuti, karena mubazir kan, kalau misalkan tidak dimaksimalkan fasilitas ini, insya Allah. Nah, karena kita akan masuk ke materi, kita akan sedikit mengupas tentang adab-adab mengikuti kelas webinar pada malam hari ini. Sohib nikah syari semua pastikan niatnya ikhlas karena Allah semata ya. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya, dan tentu saja mengikat ilmu dengan tulisan. Dan setelah nanti dipelajari, silakan ilmunya diamalkan
Diharapkan tenang selama webinar berlangsung. Jangan gerasak-gerusuk ya, jangan sambil tiduran, tapi kita jaga adab kita dalam menuntut ilmu dan dilarang mengganggu peserta lain dengan menjapri atau lainnya. Masya Allah. Baik, itu sedikit perkenalan tentang nikahsyari.com dan kita akan lanjut materi kita kepada Ustadz Muhammad Syukron. Kita akan perkenalkan sedikit tentang narasumber kita. Silakan panitia di-share screen. Baik, kita perkenalkan sedikit narasumber kita pada malam hari ini. Eh, Profil pemateri kita yang Masya Allah luar biasa sekali ya, adalah Ustadz Muhammad Syukron, SSY Hafizahullah. Beliau merupakan lulusan dari STDI Imam Syafi'i Jember, dan saat ini masih aktif bertugas sebagai penghulu di KUA di Sukoharjo. Dan saat ini beliau merupakan pembina Yayasan Tebar Dakwah Gunung Kidul dan menjadi pengajar di Pondok Pesantren Modern Sangen. Masya Allah, tentu sangat layak kita mengambil ilmu dari Ustadz, di samping ilmu yang nanti dikupas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Dan juga bagaimana beliau aktif di KUA, bisa memberikan kita informasi yang mungkin belum tentu kita dapatkan di tempat-tempat umum lainnya. Baik, mungkin itu sedikit pembukaan dari nikahsyari.com. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol mashkur Ustadz. Iya, jazakumullah khairan Coach. Insyaallah. Waalaikumsalam Ustadz. Insyaallah. Anda buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Admin boleh di-share materi Ana. Oke. Sip. Tapi sebelum kita masuk ke materi teman-teman, ada beberapa poin yang hendaknya kita camkan ya, sebagai pemberangkatan kita di taklim kita terkait pembelajaran bagaimana kita melaksanakan tahap per tahap dari sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu pernikahan. Poin pertama teman-teman adalah syukur alhamdulillah kita semuanya terbimbing dengan agama yang sangat mulia, agama yang sempurna dan paripurna, yaitu agama Islam. Di mana terkait pernikahan ini kalau kita merujuk di bimbingan-bimbingan dari agama yang lain, yang meskipun di sebagian mata teman-teman anak-anak muda itu terlihat wah gitu kan, tapi mohon maaf sayang sekali tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Ketika ada kebaikan yang mungkin kita rasakan di agama yang lain, tapi percayalah semua kebaikan itu sudah ada di dalam Islam, dan itu pun bisa jadi kalau di agama lain itu bisa salah, dan bisa kalau ada yang benernya itu pasti Islam ada yang lebih sempurna. Allah SWT berfirman, kita tahu semuanya ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apapun Allah SWT atur. Termasuk bahkan ketika Salman Al-Farisi itu diejek ya, dicengin sama orang-orang Yahudi itu. Qad 'allamaka nabiyyuka Muhammad kulla syai' hatta al-hira. Nabimu ngajarin semuanya, sampai buang air pun diajarin. Gitu. Salman jawab dengan bangga, nggak kayak muda zaman sekarang. Salman bangga dengan keislaman. Iya, ajal, tentu. Kami diajari semuanya. Hatta al-qiraah, sampai buang air. Kita nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Kita harus istinja. Kalau nggak ada istinja, kita istijmar. Istijmar pun 3 kali dan seterusnya. Dari adab-adab buang air. Itu poin yang pertama teman-teman. Kalau kita tidak terbimbing dengan Islam,
itu kegiatan kita termasuk dalam proses pernikahan itu mohon maaf akan jauh dari keberkahan. Allah SWT berfirman juga, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, Islam ini, syariat yang mulia ini, yang terbimbing dari Al-Quran dan juga sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yadhil, tidak mungkin sesat, wa la yashqa, tidak mungkin dia sengsara, tidak mungkin. Ya. Wa man a'rada an dzikri, justru ketika dia berpaling dari agama Islam, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan syariat yang mulia ini, fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ama, bukannya di dunia, di akhirat pun dia mendapatkan kebutaan, ya, karena dia tidak mempedulikan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin pertama, teman-teman. Yang kedua, itu terkait ibadah pernikahan. Ini ibadah yang sangat dahsyat, luar biasa. Karena baik buruknya sebuah negara itu, baik buruknya sebuah peradaban itu dimulai dari keluarga. Setuju atau tidak setuju, emang seperti itu faktanya. Oke, di antara teman-teman ada punya konsep untuk memperbaiki sebuah negara itu dari up to down gitu kan. Ada juga konsep dari down to up. Kita nggak mau memperselisihkan antara itu, tapi saya sendiri condong ya untuk up to down itu atau down to up itu bagus. Ya. Berdalil para ulama dengan doa yang mungkin kita semuanya sudah hafal ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana, berikan kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Ini dari keluarga nih. Dimulai dari perbaikan dari pasangan dulu, ya. Kemudian anak keturunan kita diperbaiki, kemudian endingnya waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di setiap keluarga sudah baik semuanya, mau bagaimanapun sistem pemilihan pemimpin kita, meskipun itu nggak syar'i sekalipun, pasti dapatnya orang-orang yang bertakwa. Ya. Kuncinya apa? Dimulai dari rumah. Ya. Karenanya dari poin ini, setan laknatullah alaih, iblis dan bala tentaranya pengen rusak dari segi rumah tangga. Dan mereka yang berhasil memporak-porandakan keluarga itu, teman-teman, itu mereka diberi jabatan yang sangat dahsyat oleh Raja Iblis. Ada sebuah hadis yang sahih. Inna iblis yadu arsyal alal ma'. Iblis itu meletakkan arsy-nya, singgasana itu di atas air. Maksudnya, para ulama menjelaskan, maksudnya fil bahr, di samudra, di lautan. Faba'atha saroyahu. Kemudian iblis ini mengirim bala tentaranya untuk menggoda manusia. Tentunya setelah mereka selesai tugasnya, misinya selesai, lapor kan sama raja. Dan dia mengatakan, fa'altu kada wa kada, fa'altu kada wa kada. Maka iblis mengatakan, ma sunata syai'. Ketika lapor, ada yang lapor, saya melakukan ini dan itu, saya berhasil menjadikan manusia demikian dan demikian. Kata iblis, ma sunata syai'. Ya. Beberapa yang lapor di kita, ma sunata syai', kau belum mengerjakan apa-apa. Tapi ketika ada iblis yang berhasil membuat keluarga bercerai, kita lihat, dia lapor, ma taraktu hatta faraktu bainal mar'i wa zawji. Aku tidak meninggalkan mereka sampai mereka bercerai, ya, dari pasangannya. Meskipun soal masalah perceraian bukan hal yang hina, ya, itu termasuk solusi, dan kita akan bahas nanti mungkin pas nikah dan seterusnya. Itu sebuah solusi. Tapi ketika ini berhasil dipecah oleh iblis, itu pun sudah langkah yang baik menurut iblis. Fadnahu, maka dia didekatkan dan dikatakan nikma anta, kau pasukan terbaik. Ya, seperti itu. Coba slide selanjutnya. Kita lihat, saya sampaikan data di sini, teman-teman. Sebelumnya suara saya jelas ya? Kak Seriza, suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Oke. Ustaz. Coba slide selanjutnya. Next. Baik, sambil nunggu.
di slide selanjutnya itu saya paparkan sebuah data. Bukan saya sih ya, saya ngambil dari Badan Pusat Statistik BPS. Ini kalau kita bisa baca teman-teman, yang oranye itu angka perceraian dari 2017 sampai 2022. Masya Allah, naik terus. Kecuali 2020 itu nurun. Karena COVID kemarin kayaknya. Ya. Kemudian naik lagi. Sampai di angka 516.000 sekian. Luar biasa. Ya. Perceraian dalam waktu 1 tahun aja ya. 516.000. Dan itu yang tercatat aja ya. Di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Kalau yang nggak tercatat entah berapa banyaknya itu. Ya, bagi yang mohon maaf nikah-nikah yang siri ya, atau mungkin mereka sudah nggak harmonis hubungannya tapi mereka belum mendaftarkan perceraiannya, banyak banget. Kemudian di jumlah pernikahan teman-teman itu mengalami penurunan luar biasa ya. Dari 2012 sampai 2016 itu turun, 2016 sampai 2018 itu sempat naik, di 2018 ke sini sampai 2022 insya Allah turun. Jadi langka teman-teman yang pengen nikah itu, insya Allah langka. Maka apresiasi banget teman-teman yang mau hadir di sini, datang untuk bertolabul ilmi, ya, mempersiapkan diri untuk bisa meraih nanti rumah tangga impian yang diidam-idamkan, samawa, sakinah mawaddah warahmah, itu sangat apresiasi banget. Saya sangat apresiasi. Ya, karena sekarang itu mungkin karena ada apa ya, LGBT, itu pernikahan udah apa, apalagi nanti kalau waliyadzubillah sampai dilegalkan ya. Pernikahan laki-laki perempuan itu sangat sangat apa namanya, sempit sekali nantinya. Kemudian juga kalau yang sudah nikah malah mereka free child misalnya, nggak mau punya anak dan seterusnya, padahal ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan, kemudian mereka nggak kerjakan itu. Masya Allah. Dan dari data ini maka kita butuh tengah ilmu. Coba di next. Ternyata sebelumnya ini tadi kita lihat satu data lagi nih. Nah, ini ternyata total perceraian 516-an ribu sekian tadi ternyata lebih banyak dari cerai gugat. Jadi istri yang minta. Istri yang minta. Adapun cerai talak itu sekitar 100 ribuan. Berarti itu sekitar 1:4, teman-teman. Ya, cerai gugatnya sampai 400-an ribu, hampir 400 ribu. Cerai talak itu 100 ribu. Bayangkan teman-teman kalau misalnya cerai itu di tangan istri, di tangan perempuan, itu lebih ngeri lagi. Dan itu nggak mutlak salah perempuan ya. Karena terkadang istri itu punya alasan kuat mereka mengajukan cerai gugat. Misalnya ditinggal lama, setahun, 4 tahun, dan itu kasus di KUH banyak. Banyak sekali. Baik. Maka selanjutnya, next. Satu lagi jawabannya tentang ilmu. Ilmu. Entah ini nanti di antara teman-teman ada yang apa namanya bisa mendapatkan jodohnya di media ini, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi kalaupun tidak, setidaknya bekal ilmu setiap tahap demi tahap yang antum kerjakan itu nggak ada yang sia-sia, semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perkumpulan kita ini meskipun kita secara jarak jauh. Mungkin lain kesempatan kita bisa bertemu, alhamdulillah, tapi kita bisa bertemu tatap muka. Sekarang tatap maya terlebih dahulu. Ini kalimat dari Hasan al-Basri, tapi nanti bisa dibaca sendiri. Mungkin slide-nya nanti juga bisa teman-teman pelajari di rumah. Yang saya garisin, ketika al-amil ala ghairi ilm, ilmu atau orang yang beramal, tapi tanpa ada landasan ilmunya, maka mayusidu aktsaru mimma yusbih. Kerusakan yang ditimbulkan justru malah semakin banyak dibandingkan keinginan perbaikan yang ingin dia kerja. Niatnya baik sebenarnya, pengen meraih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya keturunan soleh-soleha, bagus sebenarnya niatnya. Cuman nggak dibarengi dengan bekal ilmu yang cukup, sehingga malah kerusakan yang ditimbulkan begitu banyak. Dan ini kasus model seperti ini, mohon maaf teman-teman, banyak sekali. Ya. Apalagi yang mereka memulai tanpa ilmu babar belas. Ya. Baik. Karena teman-teman, kalau
bicara jauh ya, nanti ketika pasca kita membahas tentang pendidikan anak, parenting, itu dimulainya kapan? Mayoritas orang memulainya ketika mereka sudah beranjak di usia sekolah, itu sudah terlambat. Atau ada yang lebih risik lagi, bahasa Jawa, risik, lebih awal lagi, ketika sudah di kandungan. Di kandungan mereka kasih pendidikan ini dan itu dan seterusnya. Itu lumayan ya. Tapi ketahuilah teman-teman, ada yang lebih risik lagi, yaitu saat ini. Saat ini mungkin teman-teman belum punya anak ya, tapi untuk mendidik anak-anak kalian adalah dimulai saat sekarang ini. Ya, sekarang ini. Karena untuk menjadikan mereka anak-anak yang baik, soleh dan soleh, itu mustahil kalau bukan dari orang tua yang soleh dan solehah pula. Mustahil. Ada pepatah Arab itu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, mustahil dia akan bisa memberikan sesuatu. Kita nggak punya susu, mustahil bisa ngasih susu. Begitu juga kita nggak punya kesolehan, mustahil kita bisa ngasih kesolehan ke yang lain. Oh, itu ada kasusnya, itu minim. Itu satu dari 1000 mungkin ya. Orang nggak soleh tapi menghasilkan yang soleh. Kayak Nabi Ibrahim misalnya. Orang tuanya Azar. Itu 1 dari 1000. Tapi secara kaidah, rumusnya itu adalah kesolehan akan menghasilkan kesolehan. Seperti itu. Next. Ini pertanyaannya. Kenapa segera nikah? Baik, ini sebenarnya motivasi ya buat teman-teman sekalian. Tapi kayaknya belum dimotivasi aja udah kayaknya semangat ya, luar biasa. Tapi tidak masalah. Ibarat nguyai samudro, memberi garam kepada lautan. Ya. Saya bacakan ringkas saja. Ini tanpa terjemah, sengaja saya nggak kasih terjemahan. Nanti bisa teman-teman apa namanya PR ya, untuk bisa melengkapi sendiri. Bisa nanti di print, dicoret-coret di samping-sampingnya, nggak masalah. Nah, yang pertama, syarat pemuda agar segera nikah. Segera nikah. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran dari manusia terbaik yang pernah meletakkan kakinya di muka bumi ini, ya. Panutan kita, leader kita, beliau mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa kalian yang istita'ah, sudah memiliki istita'ah, kemampuan untuk melakukan pernikahan, falyatazawwaj, maka menikah. Ya. Syahidnya ada dari satu huruf itu, fa. Falyatazawwaj. Ya. Fa itu segera. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu dapat menundukkan pandangan kita, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga, membentengi kemaluan kita dari dosa. Ya, karenanya teman-teman, ada kalimat yang sering mungkin kita dengar semua, bahwasanya nikah itu adalah separuh dari agama, ya kan? Barang siapa telah menikah, faqad kamula nisfuh, maka telah sempurnanya sebagian atau separuh dari agamanya, gitu kan? Kenapa? Karena penjelasan Imam Ghazali itu ada dua perkara yang bikin banyak manusia itu masuk ke dalam neraka. Ya. Beliau berdalil dari hadis Nabi SAW pula. Kata Rasulullah SAW kan, aktsaru ma yadkhilun nasan nar, yang mayoritas memasukkan manusia ke dalam api neraka itu dua, yaitu al-fam wal farj. Ya. Al-fam wal farj, yaitu mulut dan juga kemaluan. Ketika nikah, otomatis dan harusnya dia terkait masalah poin kedua, kemaluan al-farju, itu sudah terjaga. Tinggal bertakwa dari separuh lagi, yaitu tentang lisannya. Baik. Dan ini juga cukup sulit, maka kita belajar juga. Baik. Nomor 2. Ini terkait fitnah perempuan. Masya Allah. Ya. Dalam sebuah hadis, selain hadis yang saya sebutkan di sini,
ma taraktu fitnatan adorru ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan, kata Rasulullah, sebuah fitnah yang jauh lebih besar bagi para laki-laki, ya, melebihi fitnahnya para perempuan. Ya. Dan ini berlaku bagi sebaliknya, ya. Meskipun nggak sedahsyat itu, nggak sedahsyat sebaliknya. Ya, kadang laki-laki fitnah besar juga bagi perempuan. Tapi Rasulullah SAW lebih mengatakan perempuannya itu yang lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan kepada para laki-laki. Ya. Dan bahkan orang yang soleh sekalipun, orang yang pinter, jenius, ya, logis, mereka bisa adhabalilubid, ya, min ihdakunna. Itu dapat menghilangkan apa istilahnya, logika realistisnya seseorang gara-gara fitnah para perempuan, ya. Kemudian yang keempat atau yang ketiga dulu, ya, itu limpahan pahala yang luar biasa. Dalilnya dalam wafibudnya ahadikum sodakoh, dalam meletakkan kemaluan kalian terhadap istri kalian di tempat yang halal, itu adalah nilai sedekah. Bahkan teman-teman, bukan hanya ketika berhubungan, tapi setiap detiknya ketika ijab qabul sah, itu apa namanya, pahala itu ngalir terus, ya. Saldo pahala terus ngucur itu bagi mereka yang sudah nikah, ketika mereka nikahnya memang benar-benar niat ikhlas lillahi ta'ala, maka terus dia nyapu, dia tidur, dia kerja, itu semuanya akan ada nilai pahala berlimpah luar biasa. Bukan hanya ketika berhubungan intim, itu berhubungan suami istri juga pahalanya besar, dahsyat, luar biasa, ya. Tapi selain itu pun terus ngalir, ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya ini adalah di antara 5 hal yang hendaknya disegerakan. Ini bukan hadis, perkataan ulama ini di dalam kitab Hilyah Aulia karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Ini beliau menukil dari perkataan Imam Al-Hatim Al-Asam, ya. Syahidnya atau fokus bahasanya adalah al-bikr. Coba bisa dikecilin gambarnya. Oke. Syahidnya di perkataan Imam Al-Hatim, yaitu ketika wa taswijul bikr, menikahkan apa namanya, perawan atau perjaga, ya. Karena sebenarnya perintah untuk menyegerakan itu bagi wali, teman-teman, sebenarnya, ya. Bagi wali. Wa ankihul ayyama minkum, ayatnya kita hafal, ya. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah para jomblo di antara kalian, ya. Ketika mereka ingkung fuqara yughnihumullahu min fadlih, maka ketika mereka dalam kondisi fakir, miskin, serba kekurangan, Allah akan memberi kecukupan. Allah akan mengkayakan mereka. Dan kaya itu dari hati, meskipun juga ekonominya segitu-segitu aja, cuman mereka pasti akan mendapati kecukupan luar biasa ketika benar-benar dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain itu kan ada ada 3 golongan yang hakun 'alallahi anhum. Allah wajib menolong mereka. Allah wajib menolong mereka. Di antaranya apa? An-nakihal ladzi yuridu al-afaf, ya. Orang yang menikah dalam rangka dia menjaga kehormatannya, ya. Tapi perlu digarisbawahi, teman-teman, meskipun kita diperintah untuk bersegera, ya, agar kita terjaga dari berbagai fitnah, ya, agar kita segera memiliki pahala yang melimpah, namun perlu adanya kesiapan. Itu kata kuncinya, kesiapan. Kesiapan di sini, ya, alias istitoah tadi, itu bukan hanya sekedar siap apa namanya jasmaninya saja, tapi rohaninya, kemudian bagaimana dia bisa mengelola keluarga, memimpin keluarga, bisa mengelola kaitannya dengan keuangan dan seterusnya, ya. Dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana dia bisa amanah membawa keluarga ini ke gerbang pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan utama dari pernikahan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, ini pasanganmu dan juga anak-anakmu nanti dari api neraka. Baik. Next.
Coach Reza ini nanti sampai jam berapa ya kira-kira? Jangan-jangan saya sudah lewat ini. Belum kan ya? Halo? Baik. Baik. Selanjutnya ketika jodoh tak kunjung tiba, apa yang harus kita lakukan? Baik. Pertama luruskan niat. Ini tadi beberapa kali saya ulangi. Ya, karena ini penting luar biasa. Menikah untuk mencari ridho Allah SWT. Ya, tadi 3 golongan yang akan dilindungi oleh Allah SWT, di antaranya adalah apa? Orang yang nikah untuk menjaga kehormatannya. Kemudian ini ayat tadi yang sudah saya baca, An-Nur ayat 32, nanti teman-teman bisa rujuk kembali di murojaah, kemudian bisa ditulis artinya. Intinya adalah itu janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar nikahnya karena Allah. Apa kata Allah? Yughnihimullahu min fadli. Allah akan kayakan, Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Ya, itu kunci teman-teman. Maka nalillahi bakin. Kalimat yang legendaris dari Imam Malik rahimahullah. Maka nalillahi bakin. Apapun yang dikerjakan karena Allah, dia akan kekal. Ya, 21:15 ya. Oke. Sip. Insya Allah cukup. Maka nalillahi bagian. Apapun yang dikerjakan karena Allah, dia akan kekal. Dia akan abadi. Ya. Entah abadi di dunia, Allah SWT jauhkan dari pertikaian, perceraian, dan seterusnya. Kekal di akhirat. Bahkan cinta mereka itu dibawa sampai ke istana surga. Mereka keluarga dunia akhirat. Itu ketika niatnya lurus ya, karena Allah SWT. Dan yang kedua, ketika kita sulit untuk mencari jodoh kita, sudah ke sana kemari, ya, nggak dapat, ya. Dari ta'aruf sudah nggak cocok. Setelah nazar mungkin sudah nggak cocok. Bahkan di nazar beberapa kali terus nggak cocok. Akhirnya dia putus asa. Teman-teman ketahuilah itu termasuk musibah, ya. Dan musibah itu terjadi biasanya, meskipun nggak semuanya, itu karena maksiat kita. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Maka solusi dari dosa dan maksiat, obatnya adalah taubat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga kita melihat ngiri itu, teman kamu kok pacaran terus nggak dosanya banyak, bahkan dia sampai berzina, gampang banget dia dapat jodoh. Sedangkan saya yang coba pakaiannya pakaian syar'i, cara menjemput jodohnya pun dengan cara yang syar'i, kok Allah persulit sih? Bisa jadi itu karena ada maksiat dan dosa pada kita, maka banyak istighfar. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa dirimu itu bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dari banyak dosa-dosa yang ada itu. Ya. Yang dirasakan kita kesulitan-kesulitan yang ada itu cuman hanya sedikit banget, sedikit banget. Ya. Sebagian banyaknya Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Nah, itu diantara doanya itu teman-teman. Perkataan Nabi Nuh ya kepada kaumnya itu, wa yakum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ini sayapnya. Ini fokus bahasanya. Ketika Nabi Nuh mengatakan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi Nuh. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala bakal kasih kalian rezeki yang melimpah. Maksudnya turun hujan itu yursilis sama 'alaikum midrara, itu rezekinya melimpah ketika kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian apa? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kalian anak keturunan yang banyak, harta yang melimpah. Nggak mungkin kan tiba-tiba punya anak banyak, itu nggak mungkin kan. Tentunya harus ada jodoh dulu kan. Ya. Allah kasih jodoh, baru mendapatkan keturunan yang banyak. Ya. Ini juga Imam Ibnu Sirin kalau nggak salah ya. Ketika ditanyai beberapa orang-orang konsultasi sama beliau, ini ada masalah ini, kata beliau banyak istighfar. Ada lagi yang konsultasi masalah ini berbeda, jawabannya istighfar. Ada lagi yang masalah ini istighfar. Sampai muridnya itu protes, Imam, tadi ada masyarakat bertanya kepadamu dengan berbagai problematika yang berbeda-beda, kok solusinya kok cuma satu aja, istighfar. Kemudian
Imam Ibnu Sirin pun membacakan ayat yang saya baca tadi, yaitu perkataan Nabi Nuh alaihi salam yang diabadikan dalam surat Nuh. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bisa jadi kurangnya ketakwaan kita, sehingga kita butuh dengan ketakwaan. Ya. Setelah tadi istighfar, ya, dibarengi dengan amal soleh tentunya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalani ini dengan sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita pakai realnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kok Allah persulit? Itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala zalim, tapi itu ketahuilah kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Bisa jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik, untuk lebih mempersiapkan diri, dan apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan di waktu yang tepat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang memiliki takwa kepada Allah, Allah akan beri dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Jodoh tiba-tiba datang, tiba-tiba ditawari oleh walinya dan seterusnya. Kadang nggak disangka-sangka. Kenapa? Karena dia takwa. Dan takwa itu, teman-teman, bukan hanya jalankan perintah, jauhi larangan. Itu benar. Itu apa namanya? Definisi yang benar, ya, nggak salah. Cuman tolong Ibnu Habib menambahi, ketika menjalankan perintah itu didasari dengan ilmu. Ya, anta malibitong atilah ala nurin minallah, ya, dengan ilmu. Tarju thawab Allah. Wa anta turka maksiat Allah, dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, itu pun atas dasar cahaya dari Allah, ilmu. Ya, seperti itu. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu berdasarkan dengan ilmu, ikhlas karena Allah, insya Allah makhroja, jalan keluar, solusi itu pasti ada. Dan kita harus yakin, teman-teman. Ini janji Allah, masa Allah dusta? Masa Allah khianat? Nggak mungkin, kan? Yang keempat, terkadang kita pilih jodoh itu terlalu selektif, ya, sehingga itu malah mempersulit kita. Ya. Jadi, tolong utamakan dari sisi agama. Ya. Bukan yang lain nggak penting, bukan. Ya, semuanya penting juga. Tapi prioritas itu adalah hal agama. Adapun yang lain masalah ketampanannya lah, nggak harus 9. Ya, rupawannya, kecantikannya itu nggak mesti 9. Misalnya target kita apa namanya di bawah dikit lah, 7 misalnya, 8 misalnya, ya sudah, longgarlah masalah itu. Misalnya dia nggak harus anaknya pejabat gitu, ya. Misalnya anaknya apa namanya ustadz misalnya, nggak masalah, ya. Tapi misalnya hafalnya harus 30 juz, ternyata hafalnya cuma 25 juz, ya longgar aja lah gitu, ya. Di masalah seperti itu. Intinya di dalam masalah agama. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Ya. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha. Karena hartanya, ya, karena nasabnya, dia keturunan siapa, wal jamaliha, dan dari apa namanya fisiknya, kecantikannya, walidiniha, dan bisa jadi karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, ini 3 ini faktor boleh untuk jadikan kita apa namanya pertimbangan dalam memilih calon. Cuman di ujung hadis ini yang perlu kita garis bawahi, fadfar bidzatid din, taribat janda. Prioritaskan agamanya, ya, maka kau akan beruntung, ya. Baik, next. Ini diantara tahapannya, teman-teman, ya, ta'aruf, nazar, khidbah, kemudian akan nikah, kemudian walimah, ya. Biasanya di ta'aruf dan nazar itu bisa digabung juga sebenarnya, ya. Nazar sama khidbah pun juga bisa digabung juga gitu. Nggak mesti seperti ini. Apalagi terkait ta'aruf, ya. Ta'aruf itu nanti kita akan sebutkan setelah slide ini tentang adab-adabnya. Cuman ta'aruf itu, teman-teman, nggak ada di dalam fikih manapun. 4 mazhab itu nggak ada yang menyebutkan tentang pernikahan itu tahapnya pertama ta'aruf, itu nggak ada, ya, nggak ada. Cuman karena kita ingin memilih pendamping hidup, teman untuk beribadah, kalau bisa
selama-lamanya, maka perlu kita mengenal lebih dalam dari pribadi teman kita yang akan kita ajak mengarungi bahtera bersama itu. Ya, lebih mengenal lebih dalam. Meskipun ini nggak wajib ya, ta'aruf itu nggak wajib. Ya, sunnah saja. Ya. Dan nanti ada adab-adabnya. Kemudian nazar, ya, melihat. Dan ini ditekankan oleh syariat agama kita. Dan itu juga sunnah. Sunnah yang ditekankan. Kata Rasulullah, undur ilaiha fa innaha akhra an yu'dama bainakum. Coba lihat dulu. Ya, ada sahabat yang melamar seseorang tapi dia belum melihatnya. Ada dulu ya, khidbah dulu baru nazar boleh juga. Ya, khidbah dulu baru nazar boleh juga. Ada yang nazar dulu baru khidbah. Ada yang ini kasusnya di sahabat itu ada yang pernah ngelamar tapi belum lihat. Ya. Kata Rasulullah, lihat dulu. Fa innahu ahra an yu'dama bainakum. Karena dengan melihat itu kau akan mendapatkan ketetapan hati dan dengan itu akan menjadikan lebih dawam pernikahannya. Dawam itu lebih lama, lebih awet pernikahannya, seperti itu. Baik, kemudian baru setelah yakin, nih istikharah, kalau bisa di setiap tahapnya istikharah, bukan hanya ketika khidbahnya, istikharah itu. Baru ke khidbah alias melamar. Ya, setelah itu akad nikah dan walimah ini pasca nanti ya. Baik, next kita ke adab ta'aruf. Teman-teman, ada 5 poin di sini dari adab-adab ta'aruf. Insya Allah Coach Reza bisa menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana metode ta'aruf yang ada di nikah syar'i ini luar biasa. Beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, sudah berjalan lama pula, dan beliau juga sudah berbagai metode ta'aruf yang ada di negeri kita ini. Dan terus ustadz besar yang membawa itu biro jodoh yang ada di Gunung Kidul, ya, tetangga saya Ustaz Abdul Tuasikal itu. Kemudian di KHB Khalid Basalamah itu, masya Allah, Coach Reza sudah berkecimpung di situ begitu dalam. Jadi beliau tahu plus minusnya dari berbagai metode ta'aruf. Jadi teman-teman, insya Allah metode ta'aruf di nikah syari ini insya Allah antum aman insya Allah. Baik, saya bacakan ringkas saja ya, tinggal 15 menit lagi. Yang pertama, nggak boleh tuh kholwat, berdua-duaan. Kholwat bukan hanya satu tempat ya, tapi dengan media pun bisa berkholwat. Cetan WA, itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh ya dalam ta'aruf. Kemudian yang kedua, niat nikah itu harus lurus, memang benar-benar untuk nikah, bukan mengenal dia untuk sekedar pacaran. Ini yang membedakan antara ta'aruf dan pacaran. 5 poin ini sebenarnya sih, 5 poin. Tapi di 2 poin ini, khalwat dan niat ini benar-benar pembeda. Ya. Kalau di ta'aruf nggak ada yang namanya khalwat. Di ta'aruf juga nggak ada namanya main-main itu. Kenal dulu aja lah. Nanti kalau nyambung syukur, kalau enggak. Tapi memang sebenarnya sudah ada itikat. Toh ternyata nanti gagal di tengah jalan, itu sudah ketentuan dari Allah SWT. Yang jelas kita ya sudah melakukan upaya gitu, ikhtiar yang bisa dia lakukan. Kemudian setelah itu gali data. Dan gali data ini ada banyak metode. Coach Reza mungkin banyak. Di antaranya bisa dari temennya, bisa dari orang tuanya, ya, atau mahram kita, kakak kita lah, atau siapapun, ya. Atau mungkin tanya sama tetangganya, ya. Atau dengan bertukar CV dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah ta'aruf bisa lanjut ke nazar, ya. Dan nanti setelah ini kita akan bahas adab nazar. Kemudian setelah itu baru ke tahap selanjutnya. Setelah nazar itu nanti bisa khidbah, ya. Dan di tahap ta'aruf ini boleh kasih hadiah, boleh, ya, boleh. Dan hadiah ini tentunya untuk perempuan. Kalaupun nggak ngasih hadiah nggak masalah juga. Kalau mau ngasih boleh, bukan sogokan, ya. Kalaupun nanti sudah ngasih hadiah gede-gede ternyata ditolak, ya itu resiko Anda. Baik. Lanjut. Baik, adab nazar.
Ada 4 ini teman-teman yang saya sebutkan. Mungkin kalau ada teman-teman mau nambahin nanti silakan. Yang pertama, hendaknya mandang tanpa syahwat dan tidak berkhulwat. Ya, tanpa syahwat. Meskipun sebagian ulama boleh dengan syahwat, karena ketika sedang menggebu-gebunya pengen nikah. Tapi lebih amannya jangan libatkan syahwat di sini. Dan tidak boleh khulwat. Harus ada temennya. Misalnya bukan temen yang dibawa ngajak untuk ke rumahnya perempuan, yang enggak. Temennya maksudnya mahram dari perempuan. Ya, bisa bapaknya, pamannya, ya, kakak kandungnya, yang laki-laki. Ya, ini hendaknya kemudian memandang. Di situ saatnya memandang ya teman. Ketika nador itu saatnya memandang. Jangan kok ketika nador justru malah godul baso, menundukkan pandangan. Ketika setelah keluar nanti gimana, seret nggak sama dia? Nggak tahu, saya belum pernah lihat wajahnya. Nah, ini nador adalah hal yang disunahkan oleh Allah. Di sini ada keluasan dalam syariat kita untuk bisa melihat calon pendamping kita, calon pasangan kita. Maka gunakan sebaik mungkin. Mungkin ketika kita sudah mendapat informasi entah dari siapa tadi, ya setelah kita gali data, atau bahkan kita sudah tukar CV, katanya wajahnya seperti ini, ya. Maka nador itu adalah cara untuk istilahnya mengklarifikasi apakah benar itu tadi data-data yang ada, informasi-informasi yang masuk apakah benar. Oh iya, ya, seperti itu. Dan sekali lagi jangan khalwat di nador, dan kalau ta'aruf nggak ada khalwat, nador pun nggak boleh khalwat. Jadi terkadang ada orang tuanya yang belum ngaji misalnya, ya terkadang silakan ngobrol berdua dulu. Nah itu nggak boleh. Teman-teman harus nasihati bapaknya, nggak boleh. Bapak harus tetap di sini menemani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya mandang apa yang bisa nampak dari tubuhnya. Nah ini di dalam ilmu fikih ada perbedaan berapa. Ada sebagian muka dan telapak tangan. Dan ini yang disarankan ketika nadornya itu dengan jenis kesepakatan, ya, bertemu langsung itu, maka muka dan telapak tangan saya cukup. Ya, saran saya cukup. Ya, meskipun ada mazhab yang lain membolehkan untuk rambutnya boleh, lehernya boleh, ya, betisnya, kakinya boleh. Ini kalau yang saya yang saya pegang saat ini, saya ikut pendapat yang muka dan telapak tangan. Adapun yang pengen lihat leher, tangan, kaki itu boleh tanpa kesepakatan. Tanpa kesepakatan. Ngintip. Lu kok ngintip? Boleh teman-teman. Ngintip ketika dalam prosesi nador. Ya. Ini bisa bedanya ngintip kita dosa apa enggak ya di sini, di niat. Ketika kita ngintipnya sudah bertekad untuk menikahi si perempuan ini, maka enggak masalah. Teman-teman ingat kisahnya Muhammad bin Maslamah. Waktu itu ngintip, Masya Allah, sahabat mulia, ngintip, kepergok sama orang. Muhammad Maslamah ngintip. Kata Muhammad bin Maslamah, ini ada dalilnya. Ya, ini ada dalilnya. Rasulullah SAW itu boleh untuk melihat meskipun tanpa sepengetahuan dia. Ya, tanpa sepengetahuan dia. Ketika di rumah misalnya, dia sedang mungkin di kebun, nyiram tanaman, dan seterusnya, ya, mengerjakan pekerjaan rumah, nyapu dan lain-lain, kan biasanya nggak pakai jilbab, ya. Dan nggak mungkin telanjang bulat, nggak mungkin kayaknya, kecuali ngintipnya di tempat yang salah gitu ya. Ya, kalau di kesehariannya gitu, ya, bajunya biasanya ya baju pendek, lengan pendek, ya celananya pendek, kemudian rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, cukup. Setelah itu dia bisa meneruskan atau melanjutkan. Baik. Yang ketiga, hendaknya dia benar-benar bertekad melamar sang wanita. Ini tadi sudah kita bahas. Ya. Nggak boleh nador tanpa ada niatan untuk ke jenjang selanjutnya. Hanya sekedar ingin nador-nador, icip-icip, ya, melihat. Dan ketika nador itu hendaknya memang benar-benar udah yakin. Kalau bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kita nggak yakin diterima, itu nggak boleh kita nador. Ya. Setidaknya 80%, 90% saya sudah kayaknya diterima. Tapi kalau ternyata nanti enggak, ya sudah. Kemudian yang keempat, hendaknya tidak berhias. Ya. Perempuannya nggak usah berhias. Ya. Kayak apa tuh namanya, mau jadi pengantin itu nggak perlu. Minor dan seterusnya dan segala macam, nggak perlu. Yang alami aja, natural aja. Begitu juga laki-laki juga seperti itu. Baik, next. Ini tentang adab khitbah, ya, ketika sudah meminang. Tapi waktunya sudah mepet.
Iya, ada 6 menit lagi. Ini saya skip aja ya. Mungkin lain kesempatan kita bisa bahas tentang adab khitbah. Baik, next. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Terkait bagaimana prosedur nikah di KUA. Mungkin teman-teman juga kalau browsing udah banyak tahu ya. Cuman kalau melihat di gambar seperti ini, itu mungkin belum paham ya, secara menyeluruh. Kita lihat cara yang pertama, datang dan daftar ke KUA ya. Tapi sebelumnya itu ada poinnya, datang ke kelurahan dulu, ke desa dulu, kumpulkan surat keterangan nikah. Itu ada N1 sampai N4 gitu. Nanti dari pihak kelurahan itu sudah mendata kita yang mau nikah itu dengan berbagai syarat-syarat yang ada. Ada syarat yang wajibnya itu yang intinya, yang kalau kita nggak ada kondisi yang lain itu insya Allah cukup itu dengan N1, N2, N4 gitu ya. Itu N1, N2, N4 itu kalau N1 itu pengantar nikah dari kelurahan, nanti ada tanda tangan dari Pak Kepala Desa. Kemudian kalau N2 itu form kehendak nikah, saya mau nikah tanggal ini, jam sekian, tempatnya, ijabnya di sini, dan seterusnya, itu N2. Kemudian N4 itu persetujuan calon pengantin. Jadi memang tanda tangannya pengantin, laki-laki dan perempuan. Ya. Bukti bahwasanya mereka nikah itu nggak dipaksa oleh walinya gitu. Memang keinginan mereka. Kemudian N5 itu surat izin orang tua. Dan ini N5 ini hanya untuk mereka yang usianya di bawah 21. Ya, N5 itu di bawah 21. Jadi antara usia 19 sampai 20. 19 20. Nah, kalau di 18 gimana? 18 nanti malah ke pengadilan. Harus menyertakan surat dari pengadilan. Kenapa? Karena peraturan terbaru sejak 2019 ini. Itu ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu bahwasanya laki-laki maupun perempuan itu boleh menikah minimal usianya 19 tahun. Sebelum 2019 itu boleh 16 tahun. 16 tahun boleh. Tapi kalau semenjak 2019 itu usianya harus 19 tahun. Kalau sebelum 19 tahun mau nikah juga, 17, 18 mau nikah, boleh asal dengan pengantar atau dispensasi dari pengadilan agama. Itu. Kemudian seperti biasa fotokopi KK, fotokopi KTP. Kalau anak pertama bawa buku nikah atau fotokopi buku nikahnya orang tuanya, gunanya untuk apa? Untuk ngecek ini jarak kelahiran dan jarak pernikahannya orang tua apakah lebih dari 6 bulan atau tidak. Karena kalau kurang 6 bulan itu akan dipertanyakan. Karena mustahil seorang lahir, anak lahir itu di usia kurang dari 6 bulan. Kemudian ada pas foto 2x3 4 lembar, sebenarnya itu cukup ya. 4x6 itu biasanya di tempat kami tidak perlu. Tapi kalau mau dibawa juga nggak masalah. Toh nanti kalau sisa nanti juga dikembalikan. Kemudian setelah data-data tadi sudah dikumpulkan, dari desa sudah cukup, kemudian dari data kita sudah, nanti dibawa ke KUA. Nanti KUA memeriksa, mungkin kalau ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya janda atau duda itu bawa akta cerainya, atau misalnya dia nikahnya di kecamatan lain, misalnya, maka dia harus butuh rekomendasi, atau maaf, mungkin berasal dari kecamatan lain untuk nikah di tempat ini, di KUA sini, maka dia harus mendapat rekomendasi dari kecamatan asalnya dia, dan seterusnya. Diperiksa, setelah itu baru didaftarkan di SIMKAH. Itu aplikasi di pendaftaran pernikahan di SIMKAH. Boleh mengakses sendiri, silahkan daftar. Dari data-data yang sudah dapat dari desa dan seterusnya itu kalian daftar di SIMKAH. Kemudian nanti bukti daftar itu silahkan ke KUA. Pak, KUA kami sudah daftar nih. Baru nanti KUA yang memproses untuk selanjutnya. Kalau nikahnya di luar bayar 600.000. Kalau nikahnya di KUA 0 rupiah. Tapi kalau di KUA tapi bukan jam kerja, Sabtu Minggu, Sabtu dan Ahad nikah di kantor, maka itu tetap bayar 600.000. Baik, itu biaya nikahnya.
dan nanti dikasih billing, nanti dibayarkan di bank atau di kantor pos, atau kalau sekarang mulai 2024 ini teman-teman, itu di aplikasinya sudah ada cara pembayarannya sendiri. Itu bisa diklik pembayaran lewat kris atau lewat bank-bank yang tersedia itu. Oke. Mungkin kita cukupkan ini ya, atau saya baca slide selanjutnya secara ringkas saja. Oke. Semoga nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh gitu. Baik. Ini terakhir, bahwasanya ilmu yang perlu kita ketahui tentang hak suami istri. Ya. Hak suami banyak banget, hak istri juga banyak banget. Ya. Akan tapi ini tengah-tengah antara suami dan istri. Ya. Untuk hak masing-masing, hak suami apa, hak istri apa, mungkin kita ada kajiannya tersendiri. Tapi ini yang mutafak, semuanya berhak mendapatkan ini. Walahunna mithlu alladzi 'alaihi bil ma'ruf. Mereka para wanita memiliki hak yang sama dengan kalian ya, untuk diperlakukan secara ma'ruf. Ya. Yang pertama kesolehan, harus sama-sama soleh. Yang kedua hak kafaah, sekufu, setara, sefrekuensi, jadi nggak jomplang, nggak hanya sekedar soleh, misalnya soleh sama soleh saja nggak cukup. Zaid bin Harithah itu sempat beliau soleh, ya, kemudian mendapat istri yang solehah juga, akan tapi berakhir bercerai. Kenapa? Karena statusnya luar biasa, jauhnya beda. Satu Zaid bin Harithah sebagai mantan budak, kemudian istrinya itu siapa? Saya agak lupa. Yang setelahnya baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab. Itu seorang bangsawan luar biasa. Akhirnya mereka bercerai karena kafaahnya, sekufunya, sefrekuensinya. Tapi kalau bisa disambungkan meskipun secara kafaahnya jauh, maka bisa. Kayak Nabi SAW sama Khadijah sebenarnya jauh. Seorang karyawan, ini seorang bangsawan, miliarder. Kemudian Khadijah bisa merendahkan dirinya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menaikkan. Jadi nggak terlalu timpang. Kemudian yang ketiga hak tasya dan berhias, ya, agar menyenangkan ketika dipandang, memakai wangi-wangian dan seterusnya. Kemudian yang keempat hak keturunan atau kesuburan, nanti ada pembahasannya oleh dokter yang temannya Coach Reza juga, nanti bisa dibahas di situ. Sama-sama berhak untuk mendapatkan kesuburan karena diantara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang dia nanti kita bisa didik menjadi anak-anak yang soleh-solehah, generasi yang baik, dan dia nanti bisa mentransfer pahala yang begitu melimpah ketika kita sudah meninggal. Yang keempat hal istimta, bermesraan, ya. Bukan hanya perempuan saja yang ingin dimanja, laki-laki pun juga. Begitu juga bukan hanya laki-laki saja yang ingin hasratnya terlampiaskan, perempuan pun juga mereka memiliki hasrat yang perlu ditunaikan haknya pula. Oke, mungkin ini teman-teman yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf ada 2 menit terlewat. Semoga yang kita kaji ini bisa ada manfaatnya. Allah Ta'ala. Kemudian saya kembalikan kepada Coach Riza. Monggo, Coach Riza. Ustaz, Insya Allah, syukran jazakallah khairan, ilmunya Ustaz sangat bermanfaat sekali ya. Dan menarik Ustaz, sebenarnya memang topik bahasan kita malam hari ini akan nanti kita pecah-pecah menjadi beberapa kelas lanjutan Ustaz, insya Allah. Karena memang untuk pembahasan pernikahan ini sangat panjang dan teman-teman semua kita anjurkan nanti bisa ikut bergabung bersama kegiatan kita. Kita ada media ta'aruf dan juga nanti ada diklat pranikah serta ada jadwal konsultasi reguler yang bisa Sohib dapatkan semua. Ya. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah singkat saja. Dan sebelum sesi tanya jawab dimulai, kita kembali mengingatkan kepada teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali mengenal nikahsyari.com. Kita merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan ilmu di bidang pernikahan. Dan kita bekerja sama menyediakan narasumber, yaitu ustadz-ustadz yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, serta turut bertugas sebagai penghulu KUA resmi, dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syukron salah satunya. Beliau saat ini bertugas di KUA Sukoharjo. Dan nikahsyariah.com juga bekerja sama dengan organisasi resmi Kemenak yaitu BP4 KUA, sehingga kurikulum belajar dan materi pembelajaran yang disiapkan lebih terarah dan tepat sasaran. Dan untuk melengkapi keilmuan lainnya, kita juga menyediakan narasumber lain yang kompeten, baik trainer, dokter, dan konsultan yang tentu juga memberikan ilmu bermanfaat insya Allah.
Dan ini kegiatan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2017. Kita menyelenggarakan diklat pranikah offline, diklat manajemen rumah tangga, lalu ada jadwal konsultasi reguler. Kita menyebutnya diskusi online series dengan beberapa topik yang sudah kita lakukan di beberapa waktu lalu. Dan juga sekarang kita akan kembali mengadakan kegiatan diklat pranikah yang online full e-learning. Ini poster yang sebelumnya ya, yang batch 19. Insya Allah nanti batch 21 juga akan kita umumkan di WhatsApp group. Pastikan sohib semua sudah gabung ya. Dan ini beberapa testimoni juga bisa dilihat di highlight Instagram kita juga ada. Dan Masya Allahnya, bukan cuma sekedar ilmu pernikahan saja, kita juga memberikan tambahan virtual class, keilmuan-keilmuan yang menunjang kebutuhan dari sohib semua. Dan bagi teman-teman semua yang saat ini masih proses mencari jodoh, pastikan sesudah webinar ini berakhir, teman-teman semua bisa mendaftar ya kepada admin kita, kepada Ustazah Umu Aisyah. Kita menyelenggarakan kesempatan untuk eh, media ta'aruf secara online dan tentu tetap menjaga kaedah-kaedah syariahnya dan teman-teman semua bisa mengambil kesempatan ini, mengambil peluang dan bagaimana mencari jodoh bisa lebih mudah dan lebih cepat karena sekarang teknologi sudah sangat canggih ya, Masya Allah. Dan tentu saja bagi yang ingin mengikuti media ta'aruf online ini, wajib mengikuti salah satunya pembekalan kita yaitu diklat pranikah. Nah, di sini ada pembelajaran dengan modulnya sangat lengkap, Masya Allah. Bisa dikepoin di Instagram kita juga, di klub pernikah itu seperti apa. Di highlight kita ada cukup lengkap, testimoni dari peserta juga. Nanti peserta yang mengikuti ta'aruf online, tentu harapannya sudah memiliki pembekalan di klub pernikah. Dan masih ada kelas-kelas tambahan, ada jadwal konsultasi reguler nantinya bersama narasumber kita, sehingga pembelajaran yang didapat di nikahsyari.com bisa dikonsultasikan secara reguler. Insya Allah jadwal terdekat itu bulan depan. Jadi kita selesaikan dulu jadwal di klub pernikahnya. Dan nanti ada virtual kelas tambahan gunanya untuk menambah keilmuan kita, bagaimana membuat CV ta'aruf, lalu keuangan rumah tangga, kelas perdapuran, kesehatan, dan juga ada kelas-kelas yang terkait dengan kebutuhan muslimah. Dan juga bagi nanti sohib nikah syari yang ingin memperdalam ilmu tajwidnya, bahkan tahfiznya, itu nanti kita juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan Takhasus Nabawi, dan nanti bisa ikut kelasnya juga. Nah, bagi yang sudah menikah, kita juga punya program di Diklat Manajemen Rumah Tangga, lalu ada virtual kelas juga. Lalu bagi yang sudah menikah namun memiliki kebutuhan lanjutan, kita juga punya nanti diklat persiapan pernikahan khusus, dan juga ada virtual kelas yang menunjang kebutuhan sohib semua. Intinya Masya Allah, nikahsyari.com atas izin Allah karena memiliki banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang menunjang kesuksesan keilmuan rumah tangga ini, kita memberikan pembelajaran yang lebih terstruktur, rapi, dan memang betul-betul tepat sasaran. Jadi bukan sekedar tematik saja. Dan yang terdekat insya Allah hari Senin kita akan sudah mulai pendaftaran untuk mengikuti diklat pernikah yang full e-learning. Dan juga pastikan sohib semua bisa ikut mendaftar di program ta'aruf online kita, insya Allah ya. Baik, itu sedikit perkenalan ulang mengenai diklat pranikah ya dari nikahsyari.com. Dan insya Allah kita akan masuki sesi tanya jawab. Karena waktu kita cukup terbatas, kita batasi pertanyaan yang pertama ini ada 3 pertanyaan dulu. Itu pertanyaan yang masuk melalui pendaftaran di GFOM Ustaz. Jadi bagaimana pendaftaran di GFOM ini kita rangkum pertanyaannya dan kita pilih mana yang paling tepat sasaran dengan topik kita pada malam hari ini. Setelah itu, sohib semua bisa bertanya langsung ya. Kita akan berikan kesempatan raise hand kepada sohib semua dan kita targetkan fokus pertanyaan kita yang spesifik dengan topik kita malam hari ini ya. Jadi tidak terlalu jauh mengambangnya. Dan nanti yang terakhir, kita juga akan buka sesi tanya jawab untuk di kolom chat. Baik, kita akan lihat dulu informasi dari panitia Ustaz terkait dengan pertanyaan yang masuk di form pendaftaran. Kita mulai yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Lina Fitria dari Aceh Ustaz. Nah, ini mungkin pertanyaan yang umum ditanyakan karena kondisi zaman sekarang banyak pikiran-pikiran yang membuat sebagian pemuda ini takut untuk menikah ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan dari Lina ini Ustadz, jika seorang perempuan tidak ingin menikah, apakah berdosa Ustadz? Nah, mungkin boleh dijawab dulu Ustadz sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Tafadhol Ustadz.
Pertanyaan bagus ya. Bismillah. Terkait bagaimana seorang wanita yang tidak menginginkan untuk menikah. Kalau laki-laki itu pernah ya ada yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada 3 pemuda yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan terkait bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di antara 3 itu ada yang mengatakan la atazawwaju nisa, aku nggak akan nikah. Gitu kan. Kenapa? Ingin fokus untuk ibadah. Ingin fokus untuk ibadah, biarlah nggak usah nikah. Karena kalau nikah dia harus menunaikan haknya istrinya, dia harus haknya anak-anaknya, dia harus cari nafkah dan seterusnya, akan menyibukkan dia dari ibadah. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa atazawwaju nisa, menegur dengan keras pemuda itu, meskipun nggak langsung ke pemuda itu ya, beliau naik mimbar kemudian ngasih nasihat ke semuanya. Nah, ya, termasuk 3 orang pemuda tadi, mereka dengar itu. Nah, ya. Wa atazawwaju nisa. Ya. Fa ini aku sholat, ya. Aku pun tidur, aku puasa dan aku pun berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak suka dengan tata cara kehidupanku, siapa nggak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya. Maka bagaimana dengan perempuan? Perempuan pun sebenarnya sama teman-teman. Cuman alasannya dia apa? Gitu kan? Alasan dia apa? Teman-teman, kita tahu fitrah kita manusia itu, mereka pasti menginginkan sebuah fitrah kita itu, hasrat kita harus disalurkan, itu kan? Ya, itu adalah fitrah kita. Kok nggak disalurkan? Maka itu ada pertanyaan. Ya, bisa jadi ketika dia nggak mampu, ya, atau bisa jadi karena dia emang tahu saya ini mandul. Nanti kalau saya nikah kasihan ya, pasangan saya. Itu mungkin bisa alasan-alasan yang sebagian ulama membolehkan, ya, membolehkan untuk dia tidak mau nikah, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada alasan yang syar'i tanpa udzur, maka niat untuk dia tidak menikah itu adalah termasuk menyalahi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak hadisnya Rasulullah SAW menganjurkan untuk nikah. Ya. Itu merupakan hal yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita meniru, mohon maaf teman-teman biarawati ya, dari agama Nasrani, mereka nggak ada nikah. Di Islam menganjurkan nikah, karena di situ ada kebaikan yang melimpah, dan itu akan terasa dari jiwanya, dari kedekatan dia kepada Allah, dan dari psikisnya, kejiwaannya nampak bagi ini yang menikah dan tidak menikah. Wallahu ta'ala alam. Intinya kata kuncinya adalah niatnya dia nggak mau nikah apa, itu aja. Kalau niatnya ada alasan syar'i maka diterima, tapi kalau enggak dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz. Berarti kalau niatnya tidak syar'i, kaedahnya menyelisih sunnah dan akhirnya berdosa ya Ustaz ya. Benar sekali. Baik. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua, ini dari Feni Eka Supriyatin dari daerah Jawa Barat. Ini masih pertanyaan yang di form pendaftaran. Apa saja pertanyaan yang harus ditanyakan ketika ta'aruf dan nazar? Nah, ini juga berdekatan Ustaz dengan pertanyaan yang satu lagi dari Muarti dari Riau. Bagaimana caranya supaya kita yakin mendapat pasangan yang tepat melalui ta'aruf supaya tidak terjadi kata orang beli kucing dalam karung. Nah, ini berdekatan maksud pertanyaannya Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua tadi ya adalah bagaimana agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, adalah caranya adalah dengan ta'aruf itu tadi. Ya, caranya adalah dengan ta'aruf, nador, mengikuti apa tahapan-tahapan yang diajarkan oleh syariat agama kita. Ya, itu jawabannya. Terus bagaimana cara ta'aruf ya? Pertanyaan apa? Ini masuk ke teknis ya. Sebenarnya Coach Riza nanti bisa ajari tentang bagaimana apa pertanyaan-pertanyaannya. Intinya jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh teman-teman. Ya, kayak sukanya makan apa, ya, makannya di mana, itu kayaknya nggak perlu. Saya sukanya bakso, biasanya makannya di sana. Misalnya. Oh kok sama, akhirnya karena sama jadi jodoh. Nggak simpel itu. Jadi pertanyaannya itu kalau bisa pertanyaan yang menjadikan kita
mau memutuskan atau tidak dalam berumah tangga, terkait bagaimana sikapnya. Contoh ya. Misalnya nanti kalau sudah nikah kita mau tinggal di mana? Atau misalnya nanti kalau seandainya istri ikut bekerja, sikapmu seperti apa? Atau nanti kalau seandainya poligami, bagaimana? Dan pertanyaan-pertanyaan yang memang menunjang dari bagaimana berjalannya ke keluarga kita. Jangan hanya sekedar hobinya apa, meskipun boleh hobinya apa, karena itu bisa dari hobi bisa kita tarik kesimpulan apa namanya, dia itu inginnya di masalah apa seperti itu. Kemudian kalau seandainya ini ada poin, kalau misalnya kita tahu calon kita ini, mohon maaf, mantan pezina, bukan hanya pernah berzina, tapi zina itu jadikan profesinya dia. Itu sebagian ulama boleh untuk ngetesnya gimana caranya? Utus teman, ajak dia berzina. Kalau dia sampai mau, berarti dia belum bertobat bersih dari perzinaannya. Dan nanti kalau misalnya dia mau, jangan mau ya. Oh ternyata mau nih, ternyata setelah itu kita tinggalkan, berarti dia nggak benar, belum bersih tobatnya dari perzinaannya. Misalnya seperti itu. Dan apa namanya? Kalau bisa, ini saya pernah dengar dari salah seorang ustadz, kalau mau nikah itu kalau dia bapak si perempuan, dia suruh calonnya itu presentasi, bawa laptop, buka slide, kamu mau arahkan kemana keluargamu nanti sama putriku ini, diceritakan sepanjang lebar, nanti bapaknya yang jadi panelisnya, kasih pertanyaan, nanti kalau begini bagaimana seperti itu. Ya. Barakallahu. Semoga menjawab ya, meskipun kurang puas kayaknya nanti. Tapi Ustaz, Masya Allah Ustaz, tadi yang Ustaz sampaikan itu memang menjadi salah satu hal yang akan kita susun nantinya Ustaz. Jadi kita nanti di nikahsyarih.com di program media ta'aruf online kita. Jadi semua peserta yang akan mengikuti ta'aruf itu memang akan kita kasih pembekalan. Bagaimana teman-teman semua itu bisa mendapatkan apa sih poin-poin yang harus ditanyakan sehingga tidak tertipu dalam tanda kutip ya. Dan tentu saja bagi yang nanti ingin mendaftar, kita akan melewati proses verifikasi yang tentu saja insya Allah kandidat yang akan ikut bergabung dalam program ta'aruf kita, insya Allah kandidat yang baik agama dan akhlaknya insya Allah ya. Dan pertanyaan ketiga Ustaz, yang dari Gform, setelah itu kita baru masuk ke pertanyaan yang di chat Zoom ya. Pertanyaan yang ketiga, ini datang dari Rosita Ustaz, dari Banten. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang perempuan mengenal ikhwan itu berilmu dan baik, insya Allah, apakah dalam ta'aruf, akhwat boleh mengajukan lebih dahulu? Mungkin ini kasusnya nanti Ustaz Rosita ini melihat biodata ikhwannya di-share oleh admin kita. Mungkin tampilannya katakanlah mungkin dari segi visi misinya, penjelasan keinginan dia untuk berumah tangga itu cukup menarik. Takut keduluan diambil orang lain Ustadz biasanya ya kalau dalam media ta'aruf. Apakah perempuan boleh maju duluan gitu loh Ustadz istilahnya. Nah, itu pertanyaannya kita kirim di chat juga jika ingin dibaca ulang Ustadz. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, memang harus seperti itu teman-teman. Meskipun di daerah kita terkadang seorang perempuan kalau mau maju duluan itu agak gimana gitu ya. Agak Agak sungkan ya aib Ustadz ya. katanya, sungkan segala macam. Sebenarnya enggak masalah. Boleh di zaman Nabi kan kayak gitu juga. Ada yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahabat nafsa. Dia menghibahkan dirinya, Rasul, saya mau kau jadikan istri. Gitu. Meskipun setelah itu Rasulullah SAW memandang, setelah itu diam beliau. Diamnya Nabi SAW bermakna penolakan. Dan akhirnya ada yang di antara sahabat yang menyelamatkannya, Rasul, saya mau nikah. Seperti itu. Ini fokus bahasanya adalah syahidnya ketika seorang perempuan itu dia menawarkan dirinya. Itu nggak masalah. Atau boleh kisah Hafsah. Kita Hafsah ketika ditinggal suaminya meninggal, janda dia, walinya yang datang, walinya yang mencari. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala datang ke Utsman, ditolak, datang ke Abu Bakar, ditolak. Ternyata Utsman dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma
ternyata sudah mengetahui bahwasanya Nabi SAW berniat untuk mengambil Hafsah. Artinya teman-teman yang perempuan jangan mau kalah. Ini berlomba dalam kebaikan loh. Ini fastabiqul khairat loh. Maka ambil. Kalau ternyata gagal di tengah jalan, nah itu Allah SWT sudah catat pahala yang melimpah ruah. Jangan takut. Ditolak sakit hati masalah. Setelah itu move on lagi. Itu kita mau ibadah kok, bukan untuk apa namanya gengsi-gengsian. Enggak. Dan sekarang banyak teman-teman perempuan yang mereka itu lama nggak nikah. Salah satunya gara-gara itu. Dia nggak mau maju. Dia nunggu aja. Nunggu aja. Padahal mohon maaf ya, nyun sewu bahasanya, itu jumlah laki-laki itu makin jarang loh, dan jumlah perempuan makin banyak. Jadi silahkan berlomba. Mungkin itu Coach. Baik Ustaz, Masya Allah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan di kolom chat ya Ustaz. Ini banyak sekali Masya Allah yang bertanya di Zoom kali ini. Kita menjawab pertanyaan dari Clovy Ustaz. Pertanyaannya, saya ingin ta'aruf, tapi saya memiliki trust issue. Bagaimana untuk bisa meyakinkan diri untuk benar-benar mengenal orang yang akan menjadi suami seumur hidup? Saya merasa ta'aruf ruangnya sangat kecil untuk mengetahui dan mengenal orang baru. Terlebih lagi karakternya. Semoga menjawab pertanyaan saya. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Gimana? Saya kurang paham ini pertanyaannya. Jadi mungkin dia mengalami kurang rasa kepercayaannya Ustaz karena dia baru nih mengenal si kandidat ini. Padahal ini akan menjadi pasangan saya nih seumur hidup gitu. Mungkin lebih kepada nasihat kepada si akhwat ini Ustaz. Bagaimana sebaiknya agar dia mungkin tidak terlalu was-was atau mengkhawatirkan masa depannya mungkin ya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya, ini kayaknya perempuan semua ini nanya tadi ya. Yang laki-laki mana ini? Ada nggak yang laki-laki? Nah, nanti kita cari Ustaz. Biasanya laki-laki ini pemalu Ustaz. Oke. Terkait teman-teman, ketika kita dalam mengambil biodata itu ya, CV itu kadang kita nggak tahu apakah ini benar-benar yang ditulis itu beneran, seolah-olah dia misalnya dagang sesuatu lah, dagang mobil, dia ceritakan tentang kondisi mobilnya seperti demikian. Kadang kita emang bener ya kayak gitu ya, kayaknya nggak kayak gitu deh. Terkadang ada was-was seperti itu. Maka ya solusinya adalah gali lebih dalam lagi, gali lebih dalam lagi. Gimana caranya? Ya kayak tadi yang saya sebutkan, tanya teman akrabnya. Yang jelas yang mengerti seseorang itu biasanya yang pernah diajak safar, karena safar itu artinya menyingkap pribadi seorang. Yang orang yang pernah diajak safar, dia siapa, tanyakan dia. Kalau kita nggak bisa tanya langsung, kita utus seseorang untuk menanyakan teman dekatnya dia, bukan tanya ke dia langsung. Terus ketika dia marah seperti apa dan seterusnya. Setelah informasi semuanya terkelola dengan baik, kita sudah kumpulkan semuanya, Bismillah istikharah. Ketika kita sudah istikharah, kita libatkan Allah dalam setiap keputusan kita, mustahil kita menyesal, teman-teman. Kok ternyata nanti berujung cerai juga, ternyata menyesal. Enggak, itu enggak ada penyesalan, itu ada kebaikan. Di situ Allah SWT akan berikan pelajaran berharga. Jadi teman-teman, cerai itu bukan akhir dari segalanya. Jangan takut cerai. Meskipun ini memang benar-benar mengkhawatirkan, tapi jangan takut. Ketika sudah mendapatkan informasi yang lebih, dan utamanya ini tadi, yaitu terkait agama, jadikan prioritas, akhlaknya baik, kesolehannya baik. Untuk yang lainnya, tolong untuk dilonggarkan kriteria orang lain. Allah Ta'ala langsung. Baik Ustaz. Ternyata pertanyaan yang tadi Ustaz itu juga seiring dengan pertanyaan dari Saidah Alfiah, dan jawabannya sudah Ustadz jawab, tapi tidak apa-apa anak-anak bacakan pertanyaannya saja Ustadz. Jadi ini pertanyaan dari anak Alfi dari Lampung, izin bertanya bagaimana cara menggali data dengan dalam ketika kenalnya dari ta'aruf via online. Jazakumullah khairan. Nah itu tadi sudah Ustadz jawab, jadi pertanyaan dari Alfi juga sudah terjawab. Dan mungkin izin anak tambahkan Ustadz, jadi jika sohib semua mengikuti kegiatan kita sampai akhir nanti di ujung sesi Ustadz Abim akan memberitahukan bahwasanya kita dalam beberapa waktu ke depan ada kelas tentang bagaimana menyiapkan CV dan membedah CV lawan ta'aruf kita.
Sehingga di situ kita akan mampu mendeteksi apakah ini beneran atau rekayasa. Dan insya Allah materinya sangat menarik sekali. Ada 4 poin penting yang sohib semua bisa ikuti. Jadi pastikan nanti lihat pengumumannya ya tentang kelas itu. Insya Allah. Berikut Ustaz, pertanyaan terakhir dari kolom chat sebelum kita masuk ke pertanyaan langsung. Untuk pertanyaan langsung silahkan sohib semua bisa raise hand ya di Zoom-nya. Jadi kita akan pilih nanti dari yang sudah raise hand nanti kita akan bantu untuk open mic-nya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari namanya sebentar Ustaz tentang Nazor ini dari Mevlana Safa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi disampaikan saat Nazor bolehkan mengintip. Bahkan Ustadz memberi contoh ketika calon sedang tidak menggunakan hijab boleh dilihat secara diam-diam kalau saya tidak salah dengar. Apakah ada ketentuan khusus sampai mana nazar dibolehkan? Saya khawatir calon suami saya ketika kami ta'aruf beliau ngintip saya tanpa sepengetahuan saya. Terima kasih. Nah, ini boleh Ustadz. Dijawab Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, makanya ini terkait nador yang tanpa sepertujuan ini sebenarnya nggak bisa dibuka lebar-lebar sebenarnya. Takutnya nanti disalah disalah pahami bahkan disalah gunakan. Ya. Dan akhirnya itu nanti jadi berantakan gitu. Ketika nador itu memang ketika empat madhab dari madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu berbeda-beda dari batasan-batasan yang bisa dilihat. Bahkan yang paling frontalnya itu Hanafi boleh lihat semuanya gitu ya. Tapi ini jangan dipegang, ya. Jangan ambil ini. Kemudian yang saya sebutkan yang paling kuat menurut jumhur dan saya berpegang dengan mayoritas ulama ini jumhur ini yaitu cukup dengan wajah dan telapak tangan itu sudah mewakili dari anggota badan yang lain insya Allah dari wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana kalau seandainya dia mengamalkan hadis ini yang diamalkan oleh Muhammad bin Maslamah itu sebenarnya bagi laki-laki boleh ya. Kita nggak bisa melarang sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Boleh dia misalnya modusnya dia mau cari burung misalnya bawa senapan ternyata ngintip ya, itu diperbolehkan. Dan bagi akhwat teman-teman yang jadi objek itu kalian nggak perlu risih ya. Jangan malah di sini jangan ada kesepakatan justru jangan ada kesepakatan nanti saya mau nador saya mau ngintip jangan ya, akhirnya yang perempuan malah jadi berdandan gitu kan. Enggak, Mempersiapkan diri ya Ustadz ya. Mempersiapkan diri jangan ya. Jadi emang natural jalan begitu saja dan tidak khawatir dan tidak dosa karena niat nadornya emang untuk melamar atau bahkan itu setelah melamar setelah nador di awal bahkan mungkin kemudian dia nador kembali melakukan itu Allah maha melihat ketika dia nadornya itu setelah melampaui batas atau tidak. Wallahu a'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Dari niat-niat yang busuk, itu Allah SWT melihat semua. Allah mencatat. Bertakwalah kepada Allah bagi laki-laki yang ingin nador dengan cara seperti itu. Dan bagi perempuan, tidak usah khawatir. Ya. Ketika menjadi objek untuk dinador seperti itu. Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, kita akan masuk ke pertanyaan langsung Ustaz. Nanti kita akan open mic beberapa peserta yang sudah raise hand. Namun di sini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang izin Anda langsung jawab ya Ustaz, karena ini terkait hal teknis tentang program dari nikah syar'i sendiri ya. Jadi pertanyaan dari Usama, apakah saat ta'aruf boleh menanyakan riwayat sakit dan ukuran badan? Insya Allah dalam kelas nanti persiapan untuk ta'aruf, itu juga menjadi satu kesatuan materi di diklat pernikahan nantinya. Diperbolehkan menanyakan riwayat sakit dan ukuran badan, karena itu masih masuk kategori hal-hal yang mubah untuk ditanyakan. Lalu pertanyaan dari Nabilah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin tanya terkait jangka waktu dalam proses ta'aruf online ketika sudah saling tukar informasi dan masuk tahap tanya jawab.
posisi akhwat sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan ikhwan tersebut, tapi ikhwan tersebut belum menjawab pertanyaan-pertanyaan akhwat. Dalam hal ini berapa lama jangka waktu yang perlu akhwat tunggu untuk kepastian karena tidak ada kepastian waktu dari ikhwan untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, inilah yang mungkin perlu kami sampaikan kepada sohib semua, bahwasanya banyaknya media ta'aruf yang tersebar di lingkungan kita saat ini ya, mungkin memiliki metode-metode yang khas satu sama lainnya. Nah, nikahsyarif.com hadir sebagai solusi. Kita telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap banyaknya model jenis ta'aruf online yang beredar saat ini. Dan kita akan berikan prosedur yang insya Allah lebih rapi SOP-nya dan lebih terjaga hal-hal yang timbul masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Ukhti Nabila ini. Nah, mungkin bisa kami bantu jawab. Kalau kita di nikah syari, nanti ada ketentuan timing waktunya. Jadi nanti sebelum masuk grup untuk bertanya jawab, dan ada nanti fase di mana kita akan mempersilahkan orang tua dari masing-masing calon untuk bertanya. Tentu ini akan lebih menjaga insya Allah dan memberikan kesempatan kepada akhwat untuk tidak menunggu terlalu lama. Sehingga jika ada kesempatan yang lebih baik, mungkin katakanlah calon yang lebih baik, insya Allah tidak terlalu menghabiskan waktu di sana. Karena kami sudah pernah mengevaluasi beberapa program yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain. Terkadang tidak ada batas waktu sehingga kasihan akhwatnya nunggu lama. Insya Allah nanti Nabila bisa ikut program ta'aruf dari nikahsyari.com ya. Tapi itu saja mungkin pertanyaan dari kolom chat. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pertanyaan langsung dari sahabat-sahabat kita yang sudah uh, raise hand Ustadz ya. Kita urutkan dari raise hand yang pertama ya, itu ada oke. Panitia bisa dibantu. Yang pertama siapa dulu? Zah. Ini namanya Zah ya. Baik, kita akan coba unmute. Silakan kepada akhi atau ukhti Zah untuk bertanya kepada Ustadz. Tafadhol. Silakan, apa sudah bisa? Open mic? Ya, silakan sudah open mic sepertinya. Kedengaran suara saya? Ya, silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apabila kita sudah saling mengenal gitu, terus ternyata yang kita pilih itu sudah jauh di atas kita, tadi itu dari akhlaknya, dari segi pendidikan itu jauh dari di atas kita intinya. Dan kita tuh merasa insecure, merasa nggak pede, padahal yang kita tanyakan ini juga ternyata suka pada kita juga. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mundur? Apa kita harus terus maju? Atau seperti apa? Baik, silakan Ustaz. Apa mau dijawab langsung? Silakan Ustaz. Izin jawab langsung ya. Boleh, silakan Ustaz. Ini terkait dengan hak kafaah tadi, yaitu kesetaraan, sefrekuensi. Ya. Dan kafaah yang paling utama atau kufu atau kesetaraan yang paling utama itu di sisi agama, teman-teman. Ya, dari segi agama. Dari kesolehannya, akhlaknya, ibadahnya, ya, manhajnya dan seterusnya itu yang paling utama, yang paling melekatkan seseorang. Yang itu sebenarnya masing-masing kita bisa ngejar, ya, bisa ngejar. Oh, dia kok terlalu soleh ya? Enggak ada yang terlalu soleh. Kita yang bisa, mungkin yang kita yang kurang soleh. Lalu bagaimana tentang pendidikan? Pendidikan juga sebenarnya bagusnya sekufu, teman-teman. Ya, karena itu bisa lebih ketika ngobrol itu nyambung. Meskipun itu nggak wajib. Karena saya juga pernah kenalan yang nikah itu masya Allah doktor ya, doktor. Dapatnya lulusan pondok, alias lulusan SMA, belum S1. Itu ada. Ya, meskipun ternyata ketika ngobrol pun kurang nyambung gitu. Dan akhirnya ada kasus sampai bercerai ya, dokter dengan lulusan SMP. Akhirnya bercerai. Jadi usahakan nggak terlalu jauh. S1 sama S3 kayaknya masih nyambung. S1 sama S2 masih nyambung. Misalnya SMA dengan S1 masih nyambung gitu kan. Tapi kalau lebih misalnya lulusan SD dengan S2 misalnya, itu mungkin akan ada istilahnya treatment khusus lah ya. Meskipun nggak bisa ditolak semerta-merta gitu kan. Cuman di situ akan ada perhatian khusus karena memang beda sekali dari background pendidikannya. Ya. Karena ini juga sebenarnya penting tentang background pendidikan itu. Dan ini boleh ditanyakan ketika ta'aruf. Wallahu ta'ala alam.
Semoga menjawab Ukhti Zah. Masya Allah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Berikutnya yang kedua dari Andini Nisaul. Silakan Andini Nisaul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan itu adalah pernikahan syar'i ya Ustadz. Karena memang kalau kita ngomongin pernikahan itu kan bukan hanya pra sama pasca, tapi pas nikahnya juga. Nah, yang fokus saya itu terkait infisol atau pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita sudah paham, infisol itu menjadi sesuatu keharusan lah bagi kita yang udah paham. Nah, bagaimana kita memahamkan ke orang tua gitu, bahwa infisol ini sesuatu hal yang wajib gitu, karena ketika awal pernikahan itu kita awali dengan ikhtilat bercampur baurnya antara tamu laki-laki dan perempuan, kedepannya nggak bakal berkah gitu lah Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Baik, syukron kepada Andini. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Semangat yang luar biasa dari Ukhti Andini, dan beliau sepertinya lulusan pondok kalau nggak salah ya. Jadi pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan itu adalah ideal, ya, yang seharusnya dikejar bagi setiap yang mengadakan walimah. Nanti proses ke walimahnya ya. Setelah akad nanti ada walimah, harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kok ternyata tidak bisa, ya, karena satu dan lain hal, mungkin di kampung tersebut adatnya belum bisa menerima, ya, maka kemudian bahkan lebih parahnya lagi, mohon maaf ini teman-teman, ya, kalau mungkin ada yang berbeda terkait pemahaman tentang ini, yaitu tentang musik misalnya, ya, ada yang menggunakan musik, ya, yang mana mayoritas ulama itu ya mengatakan itu hal yang haram, ternyata kok masih ada gara-gara itu, maka itu tidak membatalkan suatu pernikahan, dan itu bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam ya teman-teman. Cuman itu harus ditobati. Itu bukan permasalahan sepele dan hendaknya harus ditobati. Terkadang kita terbentur dengan seperti itu, hal-hal seperti itu, karena mungkin dapat pasangan yang misalnya belum ngaji, misalnya dapat pasangan yang belum belajar terkait masalah adab-adab walimah dan seterusnya, sehingga ketika berbenturan dengan adat di masyarakat tertentu dan itu nggak bisa dilepaskan, maka saya sarankan untuk ini tidak menjadikan suatu gesekan yang besar ya. Nikahnya tetap sah, secara akad nikah secara sah. Walimahnya apakah sah? Walimah adalah hal yang boleh, hal yang mubah. Aulim walau bisyar, berilah walimah walaupun hanya nyembelih kambing tok nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai berbenturan seperti itu ya kita kembalikan kepada masing-masing. Intinya itu tidak merusak akad nikah, hanya merusak dari segi ibadah. Dan saya setuju, dan itu akan merusak atau setidaknya mengurangi keberkahan. Maka ketika terjadi seperti itu, maka dan nggak bisa menolak, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, insya Allah syukron Ustaz atas jawabannya. Dan ini mungkin nanti juga masuk di materi diskusi online kita pertemuan ketiga kalau saya tidak salah, tentang bagaimana mengantisipasi kepentingan adat dan pernikahan itu bisa disejalankan dan dicari titik tengahnya. Nah, insya Allah pastikan Sohib untuk mengikuti kelas kita berikutnya ya. Nah, terakhir Ustadz, sebagai pertanyaan penutup, sebelum nanti MC kita, Ustadz Abim kembali memberikan pengumuman terkait dengan adanya kesempatan untuk Sohib Nikah Syar'i mengikuti program kita berikutnya. Dan kita ada kelas yang sangat menarik di pertemuan berikutnya yang pastikan Sohib juga bisa ikut ya. Baik, pertanyaan terakhir yaitu dari Usama, kepada Usama, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Ustaz, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa ketika kita melakukan proses ta'aruf, kan kita saling bertanya dan saling mengetahui
antara kedua belah pihak begitu Ustaz. Terus yang ingin kami tanyakan adalah sampai batas apa kita mengetahui calon kita dan sampai batas apa kita bisa memaklumi kekurang sempurnaannya atau aib atau keburukan daripada calon kita nantinya itu Ustaz yang sedang kita taruh. Demikian seperti itu Ustaz yang ingin kami tanyakan. Sama berapa usianya? Antum? Halo? Nah, 22 tahun Ustaz. Masya Allah, masih muda ya. Mudah. Baik. Sudah pernah apa? Proses taruh? Belum Ustaz. Oh, iya. Yang ditanyakan tadi terkait mana yang bisa di apa namanya tasamuh gitu ya. Tasamuh itu ditoleransi ya kekurangannya dan mana yang Iya. nggak bisa ditoleransi gitu ya. Baik. Betul Ustaz. Oke. Sekali lagi apa namanya yang menurut syariat kita, agama kita, dan tadi juga sudah saya singgung sedikit terkait masalah agama, teman-teman, ya, agama. Maka ketika agamanya sudah baik, kesolehannya baik, kemudian akhlaknya sudah baik, maka apakah di situ kita apa namanya langsung terima? Enggak. Kita masih boleh mengecek yang lainnya. Atau ketika masalah agamanya sudah nggak baik misalnya, ya apa namanya dari sholatnya sudah nggak benar misalnya, maka di situ saran saya untuk stop, karena menyelamatkan diri lebih penting dibandingkan ingin menyelamatkan orang lain. Ya, mungkin niatnya bagus, ya. Oke, dia saya nikahi, nanti saya dakwah, ya, itu bagus. Kalau bisa nggak apa-apa, silahkan. Di situ masih bisa tasamuh, ya. Masih toleransi. Tapi kalau nggak bisa, kayaknya nggak bisa deh itu ngatur-ngatur dia. Udah, selamatkan diri dulu. Saya tak cari yang sudah soleh dulu halanya. Itu kalimat saya adalah terkait agama adalah prioritas utama. Nggak ada toleransi di situ, ya, utamanya di sholat 5 waktunya, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban. Adapun malah sunah-sunahnya di situ kita bisa tasamuh. Adapun terkait kriteria dari fisiknya, dari nasabnya, maka itu saya kembalikan ke masing-masing karena masalah fisik itu objektif ya. Jadi masing-masing mungkin kalau saya nilai dia 8, mungkin antum nilainya dia 9 misalnya. Ya, atau sebaliknya saya nilai dia 9, antum nilainya dia 8. Itu kita beda-beda di situ. Ya. Maka itu kembalikan ke masing-masing. Begitu juga tentang nasab dan juga tentang harta. Nah, itu bisa longgar. Baik. Kemudian kalau misalnya penyakit misalnya, tadi ada pertanyaan, kalau misalnya ada penyakit nih, ya, ada riwayat penyakit, apakah di situ kita bisa tolerir atau enggak? Itu termasuk hal yang kembalikan ke antum. Misalnya, oh ini saya tahu ini orang sudah nggak subur, dari cek kedokteran dia nggak subur, ya sudah nggak apa-apa, saya tetap nikah sama dia, ya, untuk istimta dengannya, nggak apa-apa, nggak punya keturunan, itu kembalikan ke antum. Ya, tapi ingat tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, untuk membuat Nabi SAW bangga dengan banyaknya umatnya, dan kita juga bisa mendidik generasi yang baik, dan mereka nanti jadi apa namanya orang-orang yang istilahnya umur kedua kita, ya, karena pahala melimpah dari mereka setelah kita nggak bisa sempat beramal lagi, ya itu tujuan utama nikah. Tapi kalau seandainya antum kembali, ya udah nggak apa-apa saya nikah dia meskipun nggak punya, ya itu kembalikan ke masing-masing. Jadi intinya selain dari agama itu objektif. Allah Ta'ala. Semoga menjawab pertanyaannya ya Usamah ya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara kita Ustadz. Kami ucapkan syukuran jazakallah khairan kepada Ustadz atas materinya Ustadz. Dan insya Allah kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pastikan Sohib Nikah Syari semua bisa mengikuti ya. Karena kita menyusun materinya setahap demi tahap supaya tidak langsung mumet dalam satu pertemuan. Ya. Dan pastikan Sohib bisa mengikuti kegiatan program ta'aruf online kita. Nanti bisa di-chat langsung ke admin kita insya Allah ya.
Baik Ustadz, karena di penghujung acara ini ada beberapa pengumuman dan penutupan, kita akan serahkan kembali kepada MC kita, kepada Ustadz Habib, kami persilahkan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada moderator kita, Coach Syahriza Hafizahullah, dan narasumber kita Ustaz Muhammad Syukron Hafizahullah yang telah mengiringi webinar kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Sahib nikah syar'i sekalian, untuk link absensi sudah kita kirimkan di kolom chat. Pada sahib yang belum mengisi absensi, silakan terlebih dahulu diisi. Sambil mengisi absensi, kami sampaikan juga informasi sebagaimana yang telah disampaikan juga tadi oleh Coach Syahriza, yaitu akan ada webinar, kelas webinar selanjutnya dengan judul yang Masya Allah sangat menarik sekali ini, yaitu panduan membuat CV Ta'aruf Syar'i. Panduan membuat CV Ta'aruf Syar'i yang Insya Allah juga dibimbing nanti oleh Coach Syahriza Hafidullah. Oke, kita spill sedikit materi yang akan dibahas pada webinar tersebut. Yang pertama, urgensi membuat CV Ta'aruf yang syar'i. Yang kedua, data penting apa yang harus ada di CV Ta'aruf. Yang ketiga, bagaimana membedakan kebutuhan atau keinginan dalam menyiapkan CV Ta'aruf. Yang keempat, bagaimana menyajikan CV yang visioner, meyakinkan, dan tetap natural. Yang kelima, bagaimana cara memilih dan menilai CV calon kandidat ta'aruf yang sesuai kriteria kita atau sekufu. Nah, ini luar biasa, sangat menarik sekali. Untuk itu, dari Sahib Nikah Syar'i, pantengin terus di Instagram kita, di channel YouTube kita, dan nanti akan ada informasi dari WhatsApp kita. Kita sampaikan juga langsung bagaimana cara mendaftarnya ini, admin. Nah, cara mendaftarnya mudah saja, tinggal klik link yang sudah dikirimkan di kolom chat dan silahkan diisi bagi peserta yang akan mendaftar nanti. Silahkan Sohib isi yang akan mendaftar di webinar selanjutnya. Insya Allah webinar selanjutnya ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 jam 9 pagi, itu live di Zoom meeting. Baik. Ya. Demikianlah webinar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sahib nikah syar'i semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah tentunya. Dan saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan kita sempurnakan majelis kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas materinya Ustaz. Semoga bisa berlanjut di pertemuan berikutnya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu Wafik khairan. barakallah. Wafik barakallah. Ya Langsung Ustaz, pamit izin. ya. Boleh Ustaz, kita Oke, izin tutup barakallah. Zoom-nya ya Ustaz ya. Ya, ya. Oke.